Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Fitriani dengan NIM 2307010304 dari Rombel Pendidikan Ekonomi Akuntansi A tahun 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak Imam Sofwan, SPD MPD. Jadi, pendidikan dan perkembangan masyarakat yaitu satu hal yang saling berkaitan. Ketika terjadinya perkembangan masyarakat, maka pendidikan juga pasti ikut andil di dalamnya. Atau bisa saja pendidikan yang maju dapat dengan mudah membuat sebuah perkembangan masyarakat berupa sumber daya manusianya yang baik. Pendidikan dan perkembangan masyarakat ini tidak langsung maju seperti sekarang ini. Ada beberapa revolusi yang terdapat di dalamnya, mulai dari era 1.0 sampai dengan sekarang, yaitu 4.0. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai apa sih pengertian pendidikan itu. Menurut Al-Ghazali, pengertian pendidikan yaitu adanya penguasaan materi dan juga keterkaitannya dengan disiplin ilmu serta mampu untuk mengamalkannya. Pendidikan yang benar juga harus menggunakan sarana yang bersifat pendekatan kepada Tuhan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu pemberian bimbingan dalam hidup anak untuk hidupnya tumbuh jiwa raganya yang beredar pada garis-garis kodrat kehidupan dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang bertujuan mendapatkan kemajuan di dalam hidupnya dengan usaha kebudayaan. Namun, secara etimologi, asal mula kata pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedagogi. Paes yang artinya anak dan juga agagos yang berarti membimbing. Jadi, pendidikan yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Pendidikan adanya perubahan sikap dan perilaku dari seseorang untuk mendewasakan manusia dengan cara dididik. Pendidikan di era 1.0, masyarakat agraris, gotong royong, dan juga sistem kekerabatan yang sangat kuat. Revolusi 1.0 juga memberikan pengaruh dampak dan produksi yang berlipat ganda serta mampu didistribusikan pada wilayah secara lebih masif. Namun, berpengaruh negatif juga karena menjadi banyak manusia yang menjadi pengangguran. Dalam keterkaitannya dengan pendidikan ditandai dengan ciri guru menjadi sumber pengetahuan, belajarnya di gedung, teacher-centered learning, murid bersifat pasif. Belajarnya dari buku, murid hanya duduk rapi mendengarkan guru. Gurunya merupakan sarjana pendidikan. Aktivitasnya satu arah, yaitu dari guru ke murid. Teknologi masih menjadi pengetahuan saja. Pandangan para orang tua pada sekolah yaitu tempat penitipan anak. Tujuan dari belajar adalah untuk mampu menjawab sebuah tes saja dan mencetak pekerja. Pada era 2.0, pendidikan dicirikan ditemukannya listrik. Tesla dan Edison adalah nama yang berperan penting terhadap revolusi industri pada era 2.0 ini. Karena dengan energi listrik sangat membantu para ilmuwan untuk menemukan berbagai penemuan seperti lampu, mesin telegraf, motor listrik, dan teknologi yang mampu berjalan. Dalam hal pendidikan, dirincikan dengan guru masih menjadi sumber pengetahuan, lalu ditambah menjadi fasilitator pemandu, belajar di gedung, semi student-centered learning, murid mulai aktif dalam kegiatan belajar. Belajarnya dari buku, teks, dan juga sumber lain. Murid bergerak dengan metode belajar yang menarik. Pada era 3.0, pendidikan dapat dicirikan sebagai guru menjadi pemandu untuk penggunaan sumber-sumber dari pengetahuan. Belajarnya di mana saja, murid ingin menentukan apa yang ingin menjadi keinginannya sendiri. Murid terlihat aktif, belajar tentang inovasi dan kontekstual. Murid digerakkan oleh dirinya sendiri, daya kreatif program solving minat, sosial media digunakan untuk menganalisis, mencipta, dan berbagai gurunya juga siapa saja
dan di mana saja. Teknologi dijadikan alat utama. Pandangan orang tua pada sekolah adalah tempat pelajar. Dan pada era 4.0, ciri dari pendidikan yaitu adanya tuntutan untuk mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Bagaimana cara mengintegrasikan teknologi cyberfisik ataupun non-fisik, serta fenomena merespon kebutuhan revolusi industri. Sangat terlihat dengan jelas bagaimana kondisi dari pendidikan mulai dari era 1.0 hingga 4.0. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan masyarakat di era 1.0 sampai 4.0. Upaya perkembangan dalam lingkup masyarakat yang secara berkelanjutan serta aktif dalam prinsip keadilan sosial dan saling menghargai adalah definisi dari perkembangan manusia. Perkembangan masyarakat juga adalah gerakan untuk adanya sebuah peningkatan taraf kehidupan manusia pada lingkup masyarakat. Kondisi perkembangan masyarakat pada era 1.0 yaitu terjadinya perubahan secara besar-besaran pada sektor pertanian, teknologi, informasi, dan juga manufaktur. Untuk menjaga manusia dan hewan juga digantikan oleh mesin karena ditemukannya mesin uap. Itu yang menyebabkan banyaknya pengangguran pada masa itu karena banyaknya masyarakat yang tidak lagi memiliki pekerjaan karena lahan kerja mereka sudah menggunakan mesin. Perkembangan masyarakat di era 2.0 dicirikan dengan berkembangnya industrialisasi, ilmu pengetahuan, produksi massal, pembagian kerja. Pada era 2.0 ini dikenal dengan revolusi teknologi karena merabaknya industrialisasi pada akhir abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Pada era 3.0, perkembangan masyarakat dapat dicirikan dengan peran manusia dikurangi, seperti dalam produksi mobil. Dalam praktiknya, yang tadinya dikerjakan oleh manusia, pada era ini digantikan oleh mesin, dan hanya membutuhkan sedikit saja dari tenaga manusia itu sendiri. Manusia hanya dilatih pada satu bidang saja untuk mengendalikan mesinnya. Lalu, dalam hal informasi juga mulai digantikan oleh komputer. Yang terakhir yaitu industri generasi keempat adalah yang sering disebut sebagai revolusi industri 4.0 yang mendorong sistem otomatisasi pada semua proses aktivitas. Perkembangan masyarakat di era 4.0 ditandai dengan banyaknya perubahan untuk menjawab sebuah efektivitas dan efisiensi suatu barang. Adanya pengintegrasian pada sistem teknologi, cyber, dan teknologi otomatisasi juga. Kecanggihan pada revolusi ini di masyarakat sangat tidak diragukan lagi. Hal-hal yang diinginkan seperti barang dan juga makanan bisa didapatkan dengan cara online. Kita tidak perlu datang ke tempat itu. Dari paparan materi yang sudah saya sampaikan tadi mengenai pendidikan dan perkembangan masyarakat di era 1.0 hingga 4.0 dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan perkembangan masyarakat mengalami perubahan dari masa dahulu hingga masa sekarang. Mulai dari era 1.0, pendidikan hanya mendidik yang aktif dan perkembangan masyarakat terjadi pengangguran banyak karena mulai digantikan oleh mesin. Dalam 2.0, pendidikan murid mulai semi aktif dan perkembangan masyarakatnya mulai munculnya ilmuwan modern disebut juga sebagai revolusi teknologi. Pada era 3.0, pendidikan mulai menjadikan teknologi sebagai sarana yang utama dalam perkembangan masyarakat yang meningkat karena ditemukannya pembangkit tenaga listrik. Era 4.0 menjadi yang tercanggih karena pendidikan pun sudah menggunakan teknologi dan dituntut mengikuti perkembangan. Dalam perkembangan masyarakatnya juga adanya cyberfisik dan non-fisik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan dan perkembangan masyarakat di era 1.0 sampai 4.0. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.